Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Kami di sini akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Saya Fatmawati sebagai coach, di sebelah kanan saya, Wara Jayagari sebagai observer, di sebelah kiri saya. Saya Tulikma sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Fatma. Waalaikumsalam Bu Woro. Apa kabarnya Fatma? Alhamdulillah sehat. Bu Woro sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Fatma. Oke, ini masuki untuk pra-observasi ya Bu. Saya sebagai observer. Hari ini Ibu akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Nanti sedikit saya akan bertanya mengenai coaching kepada Bu Fatma. Bu Fatma siap? Insya Allah Bu. Oke Bu Fatma, jadi nanti saat proses coaching, coach dan coach akan saya amati ya percakapannya apakah sesuai dengan rubrik penilaian coaching atau tidak, sesuai dengan alur percakapan Tirta atau tidak, kemudian pertanyaannya apakah sudah berbobot dari coach, dan bagaimana respon atau jawaban dari coach, dan bagaimana Bu Fatma menemukan kata kunci dari jawaban-jawaban coach. Juga jangan lupa Bu Fatma nanti harus sesuai dengan prinsip coaching ya. Jadi ada kemitraan, proses kreatif, dan juga maksimalkan potensi coaching Bu. Kemudian sebelum proses coaching dimulai, ada pertanyaan yang akan saya berikan Bu Fatma. Boleh ya Bu? Ya monggo Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching inti apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu prinsip atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, dari kompetensi coaching 3 itu mana yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Ibu? Saya akan mengembangkan ketiga-tiganya Bu Woro. Oke, lalu indikator ketercapaian dari tujuan praktek coaching supervisi akademik ini apa ya Bu? Indikator ketercapaiannya yaitu saya mengharapkan coach dapat menemukan jawabannya tersendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Gitu Ibu. Oke, baik, berarti indikator ketercapaiannya adalah coach dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri ya Bu ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Fatma. Semoga nanti lancar dalam proses coachingnya. Dan setelah itu kita bincang-bincang lagi untuk pasca observasi ya Bu. Sukses Terima Bu. kasih. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Nikmat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat, tetapi agak sedikit galau saya nggih. Bu Fatma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini terlihat sekali dari wajah Bu Nikmat yang kayaknya penuh dengan kegalauan ya Bu ya. Iya ini Ibu, saya ada sedikit masalah. Kalau boleh saya ingin berdiskusi dengan Bu Fatma. Bu Fatma ada waktu? Hari ini kebetulan saya lagi tidak kemana-mana, jadi silakan Bu Nikmat mau bicara apa ya sama saya? Ini Ibu, saya ini lagi suntuk, ada banyak pikiran ya berkaitan dengan kemarin kita kan baru saja ada rapat koordinasi dengan kepala sekolah ya. Iya. Nah itu di situ kan kita disuruh untuk menuntaskan kelulusan secara 100% ya. Iya, Nah, iya. kebetulan saya itu ada sedikit masalah dengan hasil keputusan rapat kemarin. Oh, jadi tujuan Bu Nikmat kesini kali ini ingin membicarakan mengenai target sekolah yang ingin mencapai kelulusan 100%. Begitu ya Bu Nikmat ya? Betul Ibu. Ya. Mungkin Bu Nikmat bisa menceritakan detail permasalahannya seperti apa? Ya, jadi begini Ibu, di kelas saya itu ada 2 anak ya yang selama ini saya belum bisa mendapatkan nilai dari anak tersebut ya. Yang pertama itu karena anaknya itu mengalami kecelakaan ya, sehingga anak itu tidak masuk selama 5 bulan ini, sehingga dengan adanya ketidakhadiran ini saya tidak bisa mengambil nilai dari anak tersebut ya. Terus yang kedua ada juga anak yang istilahnya kurang
cara mengikuti, cara masuk ya. Setelah saya konfirmasi dengan pihak PT, ternyata anak tersebut itu memang kurang berminat untuk bersekolah Ibu, karena anak itu istilahnya kalau bisa itu tidak sekolah, tidak melanjutkan sekolah, seperti itu Ibu. Iya, iya, iya. Jadi dari cerita Bu Nikmah ini inti masalahnya yaitu ada beberapa murid yang nilainya kosong karena tidak mengikuti kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Bu Nikmah, dan sementara Bu Nikmah sendiri harus memenuhi target sekolah yang tahun ini menghendaki siswanya lulus 100%. Begitu ya Bu ya? Iya betul Ibu, itu permasalahan yang saya hadapi. Kemudian berangkat dari masalah tadi nih Bu, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Bu Nikmah? Nah, terus bagaimana Bu Nikmah menghendaki kondisi yang seperti apa yang seharusnya terjadi terkait dengan masalah tadi ini Bu? Sebetulnya keinginan saya itu simpel Ibu ya. Saya itu setuju dengan keputusan KS yang ingin meluluskan 100% terhadap anak didik di sekolah kita. Cuma untuk pemberian nilainya itu saya tidak ingin ya dalam pemberian nilai itu secara tidak betul Ibu. Saya ada prinsip-prinsipnya tersebut. Luar biasa sekali Bu Nikmah ini yang memegang teguh pada prinsip penilaian. Nah, artinya kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar, terus kemudian dari segi peraturan akademik pun sudah benar, kemudian dengan kondisi murid yang demikian kita sudah berada di hampir ujung semester ya Bu ya? Iya betul Ibu. Kira-kira harapan seperti apa yang Bu Nikmah targetkan terhadap murid tadi itu Ibu? Saya inginnya itu mereka punya nilai yang berkualitas, terutama dalam pembelajaran yang saya ampuh. Ya. Bisa dijelaskan Bu Nikmah dengan nilai yang berkualitas itu seperti apa ya? Nilai yang berkualitas itu artinya anak tersebut dalam mengerjakan soal-soal yang saya ampuh itu atas dasar kemampuan mereka sendiri. Mereka dalam mengerjakannya tidak dibantu oleh orang lain, tidak dikerjakan oleh orang lain, seperti itu. Dan mereka juga memahami apa yang sudah saya sampaikan secara benar-benar memahami, seperti itu Ibu. Ya. Baiklah, jadi kalau saya tangkap dari muridnya Bu Nikmah nih, sebetulnya punya nilai yang lengkap karena mereka mengerjakan kegiatan penilaian atas dasar pemahaman mereka sendiri. Begitu Bu Nikmah ya? Betul Ibu. Ya, mantap sekali Bu Nikmah ini. Nah, kalau menurut Bu Nikmah sendiri nih, kira-kira apa saja sih yang bisa Bu Nikmah lakukan untuk bisa mempertahankan prinsip-prinsip tersebut sekaligus juga memenuhi target sekolah yaitu yang menginginkan tercapai 100% kelulusan anak. Nah, itu Ibu yang masih saya pikirkan untuk saat ini yang membuat galau saya. Makanya saya mengajak Bu Fatma untuk berdiskusi supaya kita bisa menemukan solusi tersebut Ibu. Oke Bu Nikmah, nah masih dalam proses pemikiran begitu Bu Nikmah ya? Betul ya. Nah sekarang saya punya pertanyaan penting nih Bu. Nah, sejauh ini apa saja langkah yang sudah Ibu Nikmah lakukan terkait masalah anak tersebut Ibu? Yang pertama sebetulnya saya sudah berusaha untuk menghubungi orang tua wanita tersebut ya Ibu ya, meminta kerjasama mereka untuk memberi motivasi kepada anak tersebut untuk ibaratnya rajin bersekolah seperti itu ya. Anaknya mau berangkat ya, terus juga meminta bantuan kepada orang tua yang anaknya tadi kecelakaan ya, supaya untuk memberikan ruang kepada anak tersebut untuk belajar mandiri di rumah sesuai dengan materi-materi yang sudah saya kirimkan lewat WA grup seperti itu. Kadang-kadang juga saya jampi sendiri Ibu ya. Terus anak yang jarang berangkat itu saya juga sudah konsultasi dengan orang tua mereka untuk supaya memotivasi supaya anak itu tetap rajin sekolah. Seperti ini Bu, apa yang saya usahakan tadi ternyata hasilnya masih tetap sama ya. Mereka itu belum mau berangkat dan belum mau mengerjakan soal yang sudah saya kirimkan seperti itu Ibu. Jangan putus asa dulu ya Bu Nikmah ya. Nah, pasti ada jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah sekarang menurut Bu Nikmah sendiri,
pendekatan apa yang efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian. Maksudnya anak-anak lebih manut dan bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas tadi. Jika Bu Nikmah melakukan tindakan-tindakan seperti apa kira-kira Ibu ya? Sebetulnya saya sudah berpikir jauh-jauh hari Ibu, mungkin langkah yang saya temui itu mungkin saya akan mengadakan home visit ya. Jadi saya akan mengunjungi anak yang belum saya dapatkan nilai tersebut ya, terutama anak yang sakit gitu ya. Mungkin saya akan mendatangi mereka, saya akan ibaratnya menunggui belajar mereka ya, karena ditunggui orang tuanya tidak mau. Jadi saya akan menunggui supaya saya itu melihat kemampuan anak tersebut, saya bisa mengambil nilai dari anak tersebut. Begitu juga dengan anak yang tadi tidak ingin sekolah seperti itu Ibu. Di samping itu saya juga ingin secara tidak langsung memotivasi mereka secara langsung dengan program home visit saya. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Nikmah. Nah, perlu dicoba itu Bu. Iya Ibu, sebetulnya dari kemarin kenapa ya saya tidak memiliki seperti itu ya. Ya baik nih Bu Nikmah. Nah, kapan nih Bu Nikmah kira-kira mau mencoba ide yang cemerlang tadi itu? Karena ini saya kira adalah masalah yang urgent ya, karena ini sudah hampir akhir semester. Sesegera mungkin bisa dimulai dalam minggu-minggu ini Ibu. Wah mantap nih Bu Nikmah semangatnya. Nah sekarang mari kita melangkah ke planning ini Bu Nikmah ya. Kalau mempertimbangkan bahwa ada 3 murid yang tidak memiliki nilainya Bu ya, dan mengingat ada sejumlah tagihan penilaian, kira-kira bagaimana perencanaan jadwal pelaksanaan Bu Nikmah ya? Ya, yang pertama saya akan memulai dengan melaksanakan penilaian harian yang berkelanjutan ya. Yang pertama dulu karena saya sudah pernah mengambil penilaian tapi belum sampai akhir ya Ibu ya. Terus saya juga akan mendatangi satu persatu dari 3 siswa saya tersebut secara bergantian, secara terjadwal, dan untuk kelanjutannya saya juga akan melakukan penilaian ke jenjang selanjutnya Ibu. Ya Bu Nikmah. Kemudian nih kira-kira pihak yang akan Bu Nikmah ajak kerja sama dalam menangani masalah ini siapa kira-kira Ibu ya? Terutama karena ini istilahnya kegiatannya adalah home visit ya Ibu ya. Jadi saya yang pertama mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tua wali ya. Di situ saya akan bekerja sama untuk memotivasi anak tersebut supaya mengikuti kegiatan yang saya lakukan. Terus mereka juga mendorong. Selain itu saya juga butuh bantuan dari rekan sejawat ya untuk melaksanakan kegiatan ini, karena secara tidak langsung saya juga harus merefleksikan apa yang saya lakukan dengan bantuan dari teman-teman rekan sejawat saya ya. Mantap sekali nih Bu Nikmah, luar biasa. Nah, baiklah kita sudah ngobrol banyak nih Bu Nikmah ya. Kira-kira menurut Bu Nikmah ini hal bermanfaat apa yang Bu Nikmah peroleh dari percakapan kita tadi ini? Yang pertama yang pastinya itu kegalauan saya sudah hilang Ibu. Terus yang kedua karena target sekolah kita adalah meluluskan anak secara 100% ya. Karena kita sebagai pendidik yang profesional, jadi saya sebisa mungkin harus bisa mengarahkan anak-anak didik saya untuk kembali ke komunitas belajar mereka. Iya. Ini pertanyaan terakhir Bu Nikmah ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol banyak pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah saya jadi lega Ibu ya. Saya sudah bisa menemukan solusi dari apa yang jadi masalah saya tentang penilaian anak didik saya yang belum bisa saya kerjakan secara maksimal. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bu Fatma yang sudah membantu saya menemukan solusi tersebut. Ya. Sama-sama Bu Nikmah, alhamdulillah saya juga ikut lega, ikut senang karena bisa Bu Nikmah sendiri bisa menyelesaikan masalah Bu Nikmah sendiri ya, mengeluarkan ide-ide cemerlangnya yang muncul. Kalau begitu selamat beraksi dan semoga actionnya bisa berjalan dengan lancar. Semangat dan sukses selalu. Terima kasih ya Bu Fatma. Lain kali mohon maaf Bu Fatma, bisa kita diskusi lagi ke depannya ya. Baiklah Bu Nikmah, jangan lupa setelah action besok saya dikabari supaya saya tahu hasilnya. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih Bu Fatma. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bu Fatma, tadi sudah melaksanakan proses praktik coaching untuk supervisi akademik dengan baik dan lancar ya? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar. Alhamdulillah. Oke Bu Fatma, untuk proses coaching tadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dalam proses coaching tadi yang sudah Bu Fatma lakukan untuk keterkaitan dengan indikator yang ingin dikembangkan apa Bu? Silakan. Ya, tadi saya melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi masalah, terus kemudian menanyakan rencana aksinya, terus kemudian menanyakan tanggung jawab coachingnya tersebut. Begitu Ibu Oro. Oh iya, tadi saya juga sudah mengamati ya Bu, Ibu sudah melakukan percakapan dengan Audirta dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Juga Ibu sudah menerapkan atau mengembangkan 3 kompetensi coaching ya, dari mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh atau presence, dengan fokus mendengarkan pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban dari coachee, dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee sehingga Bu Fatma bisa menemukan kata-kata kunci untuk menemukan solusi atas permasalahan dari coachee tersebut. Lalu Bu, apakah kedepannya Bu Fatma akan ada kompetensi yang dikembangkan lagi Bu? Apakah itu? Untuk saya Bu ya, saya akan lebih mendalaminya lagi tentang proses coaching melalui alur Tirta, supaya saya dalam melakukan coaching bisa lebih baik lagi dan berfokus lagi Bu Oro. Ya, berarti kedepannya ingin mendalami dan memahami alur Tirta ya Bu secara lebih baik lagi ya Bu. Ya, semoga nanti dapat dipraktikkan dan mendapatkan proses coaching yang lebih baik lagi ya Bu. Sukses buat Bu Fatma. Terima kasih Bu Oro. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching untuk supervisi akademik yang sudah kami lakukan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak bergerak.